Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya. Dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan tentang Sokrates hidup pada 469 sebelum Masehi 399 sebelum Masehi, adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Sokrates lahir di Athena, dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari tulisan muridnya, Plato. Riwayat hidup dari Sokrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu bernama Sofroniskos. Ibunya bernama Painarete berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan nantinya. Sokrates beristri seorang perempuan bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Sesuatu yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan Plato, Xenophon 430-357 SM, dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal di antaranya adalah penggambaran Sokrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Sokrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Cara berfilsafatnya inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya bisa dengan gampang dipatahkan melalui pembelaannya sebagaimana tertulis dalam Apologi karya Plato. Sokrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya.
Sokrates sebenarnya dapat lari dari penjara, sebagaimana ditulis dalam Krito, dengan bantuan para sahabatnya. Namun, dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kesepakatan yang telah dia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Sokrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam masyarakat Barat di samping peradilan Yesus Kristus. Filsafat peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi manusia juga dikatakan sebagai jasa dari Sokrates. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya dilupakan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat etika dan epistemologis di kemudian hari. Pengaruh dari filsafatnya, sumbangsi Sokrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode elencos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapa dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga filsafat secara umum. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih.